Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Muhammad Aliza dengan NIM G00240062. Saya dari kelompok B4. Saya di sini akan memberikan penjelasan dari soal inhal anatomi 1.2. Berikut soalnya. Seorang wanita merasa nyeri pada punggung. A. Jelaskan struktur anatomi vertebra, servikal, torakal, lumbal, sakrum, koksigeal. B. Jelaskan muskuli penyusun regiodorsum. Jadi vertebra atau tulang belakang adalah serangkaian tulang yang membentuk struktur tulang belakang manusia. Tersusun dari tiga vertebrae, yaitu 7 vertebrae cervicalis, 12 vertebrae thoracalis, 5 vertebrae lumbaris, dan juga 5 vertebrae sacralis yang dilebur menjadi satu dengan sebutan os sacrum, serta 4 vertebrae coccygeus yang dilebur menjadi satu menjadi os coccygeus. Os vertebrae termasuk dalam os irregular. Yang pertama itu vertebra cervical C1 sampai C7. Itu jumlahnya ada 7. Struktur umumnya yaitu ada C1 atau atlas. Itu untuk menyokong kepala. Atlas ini tidak memiliki korpus atau badan vertebra dan memungkinkan gerakan. Lalu C2 atau aksis. Aksis ini memiliki odontoid proses atau tonjolan ke atas yang memungkinkan rotasi kepala. Lalu badan vertebra ini kecil dan juga bentuknya oval. Lalu prosesus transversusnya memiliki lubang untuk arteri vertebralis. Kalau untuk prosesus spinosusnya ini pendek dan terpisah dan juga membantu dalam mobilitas leher. Lalu untuk yang vertebra torakal T1 sampai T12 itu ya jumlahnya ada 12. Untuk struktur umumnya badan vertebra ini lebih besar dibandingkan dengan vertebra cervical, lalu juga bentuknya itu bulat. Untuk prosesus transversusnya memiliki permukaan artikular untuk berartikulasi dengan tulang rusuk. Kalau untuk prosesus spinosusnya ini panjang dan miring ke bawah, jadi bisa memberikan stabilitas pada tulang belakang. Vertebra torakal ini tidak memiliki lubang transversarium. Khusus untuk vertebra torakal 12 ya. Jadi prosesus transversusnya ini terbagi menjadi 3 tonjolan, yaitu yang pertama ada tuberculum superior, yang kedua ada tuberculum inferior, yang ketiga ada tuberculum lateralis. Lalu yang ketiga vertebra lumbal L1 sampai L5. Jadi jumlahnya ini ada 5. Untuk badannya itu besar dan bentuknya itu seperti ginjal. Untuk prosesus transversusnya ini lebih besar dan tebal untuk memberikan dukungan otot. Kalau untuk prosesus spinosusnya ini pendek dan juga tebal. Dia tuh lebih horizontal untuk memberikan tempat perlekatan otot. Lalu vertebra lumbal ini lebih besar dibandingkan dengan vertebra torakal dan juga cervical. Khusus untuk vertebra lumbal 5 memiliki prosesus spinosus kecil. Bagian sentral korpus lebih rendah dari bagian dorsal dan kadang melekat pada sakrum. Pada vertebra lumbal 5 ini juga terdapat perlekatan ligamentum iliolumbalis. Lalu selanjutnya itu sakrum. Jadi terdiri dari 5 vertebra yang menyatu S1 sampai S5. Nah, bentuknya ini segitiga, terletaknya di dasar tulang belakang. Sakrum ini berartikulasi dengan ilium dari tulang panggul di bagian lateral. Sakrum ini memiliki fossa sacralis dan foramen sacralis untuk melewati saraf. Untuk promontoriumnya di bagian depan sakrum untuk tempat pertemuan dengan lumbar. Lalu yang terakhir ada koksigeal. Jadi terdiri dari 4 vertebra yang menyatu. Bentuknya itu kecil dan segitiga, letaknya di ujung tulang belakang. Fungsi dari koksigeal ini sebagai titik perlekatan bagi ligamen dan otot-otot dasar panggul. Koksigeal ini berartikulasi dengan sakrum di bagian atas. Lalu untuk pertanyaan yang B mengenai
musculus regio dorsi. Yang pertama yaitu ada otot superficial, yang kedua ada otot intermedia, yang ketiga ada otot profunda. Untuk yang otot superficial atau otot permukaan itu dibagi lagi, yaitu ada otot trapezius di bagian belakang leher dan juga di atas punggung. Fungsinya otot trapezius ini untuk mengangkat dan memutar skapula serta membantu dalam gerakan kepala. Nah, inervasinya yaitu saraf aksesori dan cabang dari saraf spinal C3 dan C4. Lalu yang kedua ada otot latissimus dorsi. Fungsinya yaitu untuk ekstensi, aduksi, dan juga untuk rotasi medial lengan. Inervasinya itu saraf thoraco-dorsalis, C6 sampai C8. Lalu yang ketiga ada otot rhomboideus mayor dan minor. Fungsinya yaitu untuk menarik skapula ke arah tulang belakang dan membantu dalam stabilisasi skapula. Inervasinya yaitu saraf dorsal scapular C5. Lalu yang keempat ada otot levator scapulae yang nomor 15 ini. Nah, itu fungsinya untuk mengangkat skapula dan membantu dalam rotasi lateral leher. Inervasinya itu saraf dorsal scapular C5 dan cabang dari saraf spinal C3 dan C4. Lalu untuk otot yang kedua tadi yaitu untuk otot intermedia, itu dibagi lagi. Yang pertama ada otot serratus posterior superior, itu gerakannya untuk mengangkat tulang rusuk, membantu dalam dan juga untuk membantu dalam inspirasi atau proses bernapas. Nah, otot ini juga membantu dalam stabilisasi tulang belakang dan bagian atas dada. Inervasinya dilakukan oleh saraf interkostal dari T1 hingga T4. Lalu yang kedua ada otot serratus posterior inferior. Ini gerakannya menurunkan tulang rusuk dan juga untuk membantu dalam ekspirasi, yaitu proses mengeluarkan nafas. Otot ini juga membantu dalam stabilisasi tulang belakang dan bagian bawah dada. Inervasinya diinervasi oleh saraf interkostal dari T9 hingga T12. Lalu untuk yang otot ketiga ada otot profunda. Nah, otot profunda ini dibagi lagi, yaitu ada yang pertama ada otot splenius capitis. Fungsinya itu untuk menjaga posisi kepala saat bergerak. Nah, ini diinervasi dilakukan oleh saraf spinal, khususnya C3 hingga C6. Lalu otot yang kedua ada otot splenius cervicis. Ini fungsinya untuk menstabilkan leher saat bergerak. Inervasinya jadi diinervasi oleh saraf spinal terutama C5 sampai C7. Lalu yang ketiga ada otot erector spinae. Nah, ini fungsinya untuk menjaga stabilitas tulang belakang selama aktivitas sehari-hari. Nah, ini inervasinya dilakukan oleh saraf spinal di sepanjang tulang belakang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.